Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini untuk menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan evaluasi jabatan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nadila Fatima Asara Latif. Hari ini akan menemani Bapak Ibu semua dan akan menjelaskan secara lebih detail terkait dengan evaluasi jabatan. Nah, Bapak Ibu semua, evaluasi jabatan ini didasari oleh beberapa peraturan ya, Bapak Ibu. Salah satunya di Aturan Hukum Permenpan RB nomor 34 tahun 2011, di mana di dalamnya itu terdapat pedoman evaluasi jabatan. Bapak Ibu mungkin ketika ingin lebih tahu gitu, ingin mengetahui terkait dengan dokumen IFJ, Bapak Ibu silahkan melihat ke pedoman Permenpan RB nomor 34 tahun 2011 ini. Di dalamnya ada bagaimana cara untuk menentukan faktor di masing-masing jabatan yang Bapak Ibu usulkan untuk evaluasi jabatan. Kemudian yang kedua ada Permenpan RB nomor 39 tahun 2013 di mana di dalamnya adalah penetapan kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintahan. Jadi di dalam Permenpan nomor 39 ini dijelaskan terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang Bapak Ibu butuhkan untuk melakukan evaluasi jabatan. Kemudian yang terbaru Bapak Ibu ada Kepmen 282 tahun 2025, di mana di dalamnya ini terdapat konversi jabatan untuk jabatan pelaksana. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang masih bingung terkait dengan apakah jabatan A ini boleh untuk P3K atau mungkin jabatan B ini hanya untuk PNS saja. Nah, ada di Kepmen 282 ini Bapak Ibu. Nanti silahkan dibaca kembali terkait dengan jabatan apa saja yang kemudian dikonversi, kemudian kualifikasi pendidikannya juga sudah lengkap di lampiran Kepmen 282. Selain ketiga aturan ini, ada satu aturan lagi Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu juga sedang bertanya-tanya terkait dengan aturan itu, yaitu SM 825. Nanti akan saya jelaskan juga secara lebih detail Bapak Ibu. Kemudian mungkin sebelumnya evaluasi jabatan itu ada di asisten deputi standarisasi jabatan atau mungkin perencanaan pengadaan. Namun sekarang dipindahkan Bapak Ibu ke asisten deputi pengelolaan kinerja sistem penghargaan pengakuan. Di mana untuk asisten deputi ini kami mengelola kinerja dan juga terkait dengan penghargaan dan pengakuan. Di dalamnya itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait dengan ASN, di mana ada kurang lebih 7 komponen pemasukan penghasilan bagi seorang PNS, mulai dari penghasilan itu sendiri dalam bentuk gaji sampai ke bantuan hukum. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap evaluasi jabatan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ketika melakukan evaluasi jabatan akan mendapatkan kelas jabatan, nilai dan kelas jabatan. Nilai dan kelas jabatan ini kemudian akan berpengaruh kepada pembayaran tunjangan, mungkin kalau di daerah namanya TPP, tunjangan bagi para pegawainya, di mana masing-masing pegawai itu akan diberikan kelas jabatannya masing-masing, tapi bukan based on individunya, tapi berdasarkan dari jabatannya. Jadi tidak melekat kepada pribadi ataupun individu, tetapi melekatnya itu ke jabatan Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait dengan Permenpan nomor 34 tahun 2011 ini, di dalamnya itu terdapat pedoman untuk melakukan evaluasi jabatan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dari pedoman di Permen 34 ini, di dalamnya ada tata cara untuk menentukan nilai dari jabatan dan juga kelas jabatan, di mana untuk Permen 34 ini kita tuh menggunakan metode namanya faktor evaluasi sistem, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah biasa mengerjakan evaluasi jabatan itu adalah nilai faktor jabatannya Bapak Ibu yang ada di Excel maupun yang ada di dokumen IFJ-nya. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah terkait dengan faktor evaluasi dari jabatan struktural. Di sini mungkin saya jelaskan secara singkat saja, karena nantinya Bapak Ibu silahkan dibaca kembali di Permen 34, di mana ada kurang lebih 6 faktor untuk jabatan struktural, untuk nilai faktornya, mulai dari ruang lingkup dan dampak program sampai ke kondisi lainnya. Ketika Bapak Ibu melakukan evaluasi jabatan, Bapak Ibu kemudian menentukan nilai dari masing-masing faktor ini, dari faktor 1 sampai ke faktor 6. Begitu juga dengan faktor evaluasi untuk jabatan fungsional, di mana
Untuk jabatan fungsional sendiri itu dia terdapat 9 faktor Bapak Ibu, mulai dari pengetahuan yang dibutuhkan sampai ke lingkungan kerjanya. Ini akan berpengaruh terhadap bagaimana Bapak Ibu kemudian melakukan evaluasi jabatannya. Nanti masing-masing jabatan itu akan memiliki nilai faktor yang berbeda-beda tergantung bagaimana Bapak Ibu melakukan evaluasi jabatannya. Untuk detailnya sekali lagi ada di Permen 34. Kemudian ini adalah terkait dengan penetapan kelas jabatannya. Bapak Ibu dapat melakukan dan mengusulkan kembali terkait dengan evaluasi jabatan kepada Kemenpan RB ketika ada 3 kasus Bapak Ibu. Yang pertama adalah terdapat perubahan organisasi, di mana perubahan organisasi ini kemudian menyebabkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatannya. Maka ketika ada perubahan organisasi, SOTK Bapak Ibu kembali mengusulkan yang namanya evaluasi jabatan. Kemudian yang kedua, adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan. Jadi ketika sebuah jabatan itu memiliki tanggung jawab yang baru, maka Bapak Ibu bisa mengusulkan kembali evaluasi jabatannya. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang menyebabkan perubahan pada informasi jabatannya. Misalnya ketika sebuah jabatan itu lingkungan pekerjaannya tiba-tiba berubah, nanti Bapak Ibu silahkan mengajukan kembali terkait dengan usulan evaluasi jabatannya. Karena ketika lingkungan pekerjaannya berubah, maka nilai faktor evaluasi jabatannya akan berubah. Maka nilai jabatannya akan berubah, dengan nilai jabatan yang akan berubah ini, maka kelas jabatannya juga akan berubah. Nah, berikut Bapak Ibu yang cukup krusial yaitu dokumen dan syarat pengajuan kelas jabatan ataupun evaluasi jabatan. Yang pertama adalah kami membutuhkan surat usulan yang bertanda tangan PPK Bapak Ibu yang ditujukan ke Kementerian Pan-RB. Nanti surat usulan tersebut yang akan menjadi dasar kami melakukan evaluasi jabatan untuk organisasi ataupun instansi Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua adalah data dukung yang perlu disampaikan. Jadi data dukung yang perlu disampaikan itu berdasarkan Permen 39 tahun 2013. Data dukung yang perlu disampaikan itu apa aja sebenarnya Bapak Ibu? Yang pertama adalah kami membutuhkan Perpres SOTK. Ini ketika instansi pusat gitu ya. Kalau untuk instansi daerah, kami membutuhkan peraturan terkait dengan OTK-nya ataupun terkait dengan organisasinya untuk melihat tugas dan fungsi dari organisasi maupun tugas dan fungsi dari jabatannya. Kemudian yang ketiga, kami membutuhkan peta jabatan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, kami membutuhkan yang namanya dokumen informasi faktor jabatan. Ini khusus untuk jabatan struktural dan juga fungsional. Jadi format dari dokumen informasi faktor jabatan ini Bapak Ibu dapat lihat di Permenpan 34 tahun 2011. Itu ada di bagian pedoman lampirannya. Kemudian Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin mengusulkan sebuah jabatan, maka kami membutuhkan lampiran 1 sampai 5, di mana lampiran 1 itu adalah total base setting dari jabatannya, kemudian yang kedua itu base setting untuk jabatan manajerial, yang ketiga base setting untuk non manajerial, yang keempat itu kelas jabatan, nilai jabatan, dan informasi faktor jabatan. Artinya nilai dari faktor-faktor itu di jabatan manajerial, dan yang kelima adalah untuk jabatan non manajerial. Ini kelima lampiran ini dikumpulkan ketika Bapak Ibu mengusulkan semua jabatan gitu. Kemudian dokumen lain yang diperlukan adalah kami membutuhkan yang namanya surat pernyataan dari PPK yang ditandatangani oleh PPK yang menyatakan bahwa surat usulan telah sesuai dengan surat Menteri Pan-RB nomor 825. Nanti mungkin formatnya bisa di-share ke Bapak Ibu terkait dengan surat pernyataannya. Kemudian yang kedua, ketika mengusulkan jabatan fungsional, kami juga membutuhkan yang namanya surat rekomendasi dari instansi pembina untuk bisa menggunakan jabatan fungsional tersebut di instansi Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketiga, kami membutuhkan keputusan Menteri Pan-RB terkait dengan penetapan formasi instansi daerah. Jadi terutama untuk jabatan fungsional Bapak Ibu, kami membutuhkan nomor 2 dan 3 ini. Kemudian selanjutnya, kemudian Bapak Ibu mungkin cukup familiar ya terkait dengan SM22 dan juga SM825. Nah, SM825 ini tujuannya adalah untuk mempercepat dan juga membantu Bapak Ibu di instansi daerah. Jadi SM825 ini adalah maksimum kelas jabatan yang bisa diberikan Bapak Ibu.
Bukan berarti SM825 ini bisa langsung digunakan juga dan langsung menetapkan perkada gitu. Dengan SM825 tidak seperti itu karena dikunci di Permen 39 bahwa tetap harus mengusulkan kembali evaluasi jabatannya. SM825 ini hanya untuk membantu Bapak Ibu di instansi daerah untuk melihat nilai faktornya. Tetapi sekali lagi SM825 ini adalah nilai maksimal untuk kelas jabatannya. Jadi ketika di ESM 825 itu ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa ketika kemampuan daerah tidak mampu untuk mengikuti ESM 825, maka tidak perlu mengikuti ESM 825 tersebut. Karena sekali lagi, ESM 825 adalah maksimal kelas jabatan yang bisa diberikan. Apakah boleh lebih rendah? Boleh Bapak Ibu. Tapi dan mungkin pertanyaan kedua, apakah boleh lebih tinggi? Boleh, tapi ada penetapan sebelumnya. Jadi sebelumnya memang sudah ditetapkan dengan kelas yang lebih tinggi tersebut. Begitu Bapak Ibu. Kemudian jika jabatan belum mendapatkan persetujuan atau belum ditetapkan, maka pejabat yang duduk di dalam jabatan tersebut dibayar dengan kelas terendah. Kemudian dari surat SM825 ini akan menjadi acuan dari instansi daerah untuk kemudian membayarkan TPP-nya. Tapi sekali lagi ketika sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, kemudian persetujuan kelas jabatan based on SM825 ini kurang lebih mirip dokumen-dokumen yang harus dilampirkan, ya mulai dari lampiran 1 sampai lampiran 5, Bapak Ibu, di mana ini kurang lebih sama ya seperti yang dulu, formatnya sama, dan lain-lainnya itu sama. Tapi mungkin ada lampiran 6 juga, ini adalah lampiran konversi ketika ada jabatan pelaksana yang dikonversi berdasarkan Kepmen 282 yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian SM825 ini isi dari Surat Menteri Nomor 22 Tahun 2024 dengan menambahkan beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, kelas jabatan fungsional baru. Jadi ada beberapa kelas jabatan fungsional yang ada di lampiran SM825 yang mungkin baru dan tidak ada sebelumnya di SM22, yaitu penata perizinan dan juga penata kelola penanaman modal. Kemudian bagi jabatan struktural tidak menggunakan nomenklatur jabatan, namun menggunakan juga eselonisasi. Kemudian kelas dan nilai jabatan staf ahli di lingkungan instansi daerah dan juga kelas jabatan. Nah, oke, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait dengan SM825. Mungkin ini adalah pertanyaan yang sering kami dapatkan terkait dengan SM825. Yang pertama, PPK instansi daerah tetap wajib mengusulkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan kepada Kemenpan RB, kecuali bagi instansi daerah yang sudah mengusulkan paling kurang itu di Januari 2024. Dan terdapat beberapa dokumen yang perlu dilengkapi oleh instansi daerah. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengusulkan, ada tambahan kayak surat pernyataan PPK sebelumnya belum diminta, tapi untuk usulan saat ini diminta. Itu tinggal ditambahkan gitu. Kemudian struktur organisasi dengan karakteristik khusus yang diatur di dalam ketentuan perundang-undangan, seperti mungkin daerah istimewa Aceh, kemudian DKI Jakarta, dan lain-lain, tetap wajib untuk mengusulkan ke Menpan RB untuk mendapatkan persetujuan Kemenpan, kemudian nanti bisa membayarkan TPP-nya. Kemudian yang ketiga, jika kondisi existing terdapat kelas dan nilai jabatan yang lebih tinggi, boleh digunakan. Tapi Bapak Ibu dengan catatan bahwa yang lebih tinggi tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pan RB sebelumnya. Itu dibuktikan dengan surat penetapan sebelumnya. Dan juga SM825 sekali lagi itu mempertimbangkan terkait dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi boleh mengambil SM825 dengan catatan juga sudah ditetapkan di perkada penetapan sebelumnya. Kemudian yang keempat terkait dengan jabatan fungsional, rekomendasi kebutuhan instansi pembina dan telah ditetapkan di dalam peta jabatan. Sekali lagi kami membutuhkan rekomendasi instansi pembina untuk salah satu syarat administratif
terkait dengan jabatan-jabatan fungsional. Bagi jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan dengan persetujuan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional yang telah ditetapkan di dalam surat Mendagri. Kemudian jabatan fungsional yang tidak ada di dalam lampiran surat Menteri 825 itu tetap wajib diusulkan Bapak Ibu untuk mendapatkan persetujuan dari Kemenpan RB. Sedangkan untuk jabatan pelaksana ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nomenklatur, syarat, tugas, fungsi, dan kedudukan jabatan harus sesuai dengan lampiran di Kepmen 282 tahun 2025. Kemudian lampiran konversi tetap harus dibuat Bapak Ibu, terutama yang ada konversinya dari 282. Kemudian yang ketiga, pejabat pelaksana yang belum memenuhi syarat jabatan, misalnya sekarang ada PNS yang masih SD. Nah, kami memberikan waktu maksimal 5 tahun sejak SM825 tersebut ditetapkan. Oke, ini juga adalah beberapa hal yang mungkin sering jadi pertanyaan dari daerah, yang mana yang pertama, pengelola umum operasional itu hanya untuk penetapan kebutuhan 2024, bukan untuk PNS yang existing. Dan kemudian pengelola umum operasional memiliki syarat jabatan dan juga satu kelas jabatan, jadi nggak boleh berbeda-beda Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jabatan pelaksana klasifikasi teknis wajib memenuhi syarat jabatan, yaitu kualifikasi dan juga jenjang pendidikan, syarat keterampilan dan juga syarat keahlian sebelum menduduki di jabatan yang akan diduduki gitu. Kemudian yang ketiga, jabatan pelaksanaan operator diperbolehkan memenuhi syarat jabatan setelah duduk di dalam jabatan, tetapi nanti harus ada on-job training-nya dan nanti akan berkoordinasi dengan instansi teknis. Kemudian untuk jabatan pelaksana awak kapal yang perlu diperhatikan itu selain kedudukan dan syarat jabatannya, wajib juga memiliki surat pendaftaran kapal dan juga surat ukur kapal. Kemudian yang keenam, ada nilai dan jabatan di dalam lampiran SM825 itu dapat digunakan sekali lagi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Jadi di SM825 itu adalah kelas jabatan yang maksimal yang bisa digunakan ketika kemampuan daerahnya mumpuni untuk menggunakan kelas tersebut. Kemudian yang ketujuh, instansi daerah yang telah menggunakan nilai dan kelas jabatan di dalam lampiran SM825 tetap dapat digunakan sepanjang telah ditetapkan dalam perkada dan sampai dengan ada perubahan organisasi. Baik, begitu Bapak Ibu terkait dengan evaluasi jabatan secara umum, terutama terkait dengan SM825 yang mungkin Bapak Ibu masih banyak pertanyaan terkait dengan SM825 tersebut. Mungkin sekian dari saya terkait dengan hal-hal yang lebih general gitu terkait dengan evaluasi jabatan. Next-nya mungkin saya serahkan ke Mbak Dira untuk lebih detailnya lagi terkait dengan daerah Jateng ini. Silahkan Mbak. Oke, baik Mbak Nadira, terima kasih. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, mohon izin untuk melanjutkan pemaparan terkait dengan evaluasi jabatan di lingkungan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk membantu kita pada hari ini, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, melanjutkan pemaparan dari Mbak Nadila sebelumnya tentang evaluasi jabatan ya. Mungkin ini lebih terkait dengan teknis pengusulan dokumennya. Jadi sebelumnya Mbak Nadila sudah menyebutkan ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan berdasarkan Permen PAN 34 2011, kemudian Permen PAN 39 tahun 2013 gitu ya. Ada mulai dari peraturan terkait OTK, peta jabatan, IFJ-nya jika Bapak Ibu mengusulkan struktural dan IFJ-nya jika Bapak Ibu mengusulkan fungsional. Lalu lampiran Excel-nya dari lampiran 1 sampai 5. Lalu juga terkait dengan kelengkapan dokumen perlu ada surat pernyataan pembina kepegawaian ya. Mungkin ini terdengar baru ya karena kan SM825 baru terbit juga. Jadi instansi yang mengusulkan nanti perlu untuk menyiapkan surat pernyataan PPK yang menyatakan bahwa usulan Bapak Ibu dari instansi Bapak Ibu itu telah sesuai dengan surat Menteri PAN RB nomor 825. Untuk template-nya nanti bisa di-share atau bisa juga lihat di dalam link berikut. Lalu untuk yang kedua ada surat rekomendasi kebutuhan JF dari instansi pembina dan juga yang ketiga ada surat persetujuan Menteri PAN RB tentang persetujuan kebutuhan JF.
Jadi ketika dalam lampiran usulannya itu Bapak Ibu mengusulkan kelas jabatan fungsional, maka mohon untuk disiapkan agar nanti kelengkapan dokumennya sudah sudah siap, sudah lengkap, nanti bisa diproses untuk review selanjutnya. Jadi dokumen tersebut dikirimkan Bapak Ibu melalui seperti biasa ya sistem persuratan, juga email tim kelas jabatan gitu. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait dengan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Ini secara gambarannya saja Bapak Ibu bahwa bagaimana proses evaluasi jabatan nanti akan kita lalui gitu. Untuk surat usulan dan dokumennya nanti setelah Bapak Ibu kirimkan, nanti tentunya kami akan terima dan juga kami akan lakukan selanjutnya, yaitu review awal. Di mana review awal ini kami akan melihat kelengkapan dokumen Bapak Ibu sebagaimana tadi yang sudah dijabarkan ya, apa saja kelengkapan dokumennya. Itu nanti kita akan cek kelengkapannya dan kami juga punya checklistnya apa saja yang harus disiapkan. Nah, mungkin di tahap inilah yang mungkin tahap inilah yang agak memakan waktu gitu ya, karena kan kita butuh lengkap dulu untuk memproses ke selanjutnya. Jadi di sini akan ada kemungkinan memakan waktu bolak-balik gitu ya. Ketika Bapak Ibu mengirimkan, nanti kami ketika belum lengkap kami kembalikan dahulu hingga nanti mencapai kelengkapan dokumen. Nah, nanti ketika sudah lengkap dokumennya di sini, nanti kita akan melakukan review pendalaman. Apabila ada catatan hasil pengecekannya seperti apa, akan kami sampaikan juga kepada tim evaluasi jabatan dari instansi Bapak Ibu. Nah, ketika sudah clear gitu ya, sudah clear bahwa nanti kita akan melakukan proses untuk surat Menteri Persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan di instansi pemerintah. Dan nanti ketika sudah keluar surat Menteri Persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan tersebut, instansi pemerintah menyampaikan peraturan PPK-nya kepada Menteri Pan-RB. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi mungkin tahap awalnya itu yang lumayan memakan waktu yang di sini ya, karena kan kelengkapan dokumennya perlu disiapkan terlebih dahulu. Tadi sudah banyak yang dijelaskan gitu ya, apa saja yang disiapkan. Oke, baik. Ini beberapa frequently asked question Bapak Ibu yang coba kami kumpulkan gitu ya. Ada misalnya ada pertanyaan seperti ini, apakah jika suatu instansi itu telah memiliki persetujuan sebelumnya, lalu ada perubahan SOTK nih, apakah yang diusulkan keseluruhan atau yang berubah saja? Jadi di sini kami informasikan bahwa yang diusulkan nanti yang berubah saja Bapak Ibu, bahwa data dalam dokumen usulan itu perlu dilakukan pemilahan data, penyisiran data, jadi secara jumlah barisnya nggak terlalu sebanyak, tidak terlalu banyak gitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua, mungkin apabila dinas mengalami pemekaran, apakah seluruh jabatan di bawah dinas yang berubah tersebut diusulkan? Ya, karena mungkin ada perubahan tugas fungsi organisasi ya gitu ya. Jadi semua jabatan di bawah dinas yang berubah tersebut diusulkan dalam dokumennya. Lalu yang ketiga mungkin ada pertanyaan lagi, kalau lampiran 6 konversi bagaimana nih? Apakah tidak perlu mengusulkan karena kami sudah mendapatkan persetujuan transformasi jabatan pelaksana sebelumnya? Iya, jadi jika instansi Bapak Ibu sudah mendapatkan surat persetujuan transformasi jabatan pelaksana sebelumnya nih yang berdasarkan Kemen 11 2024, maka tidak perlu ada lagi lampiran 6 atau konversi dalam usulan. Nanti ada datanya yang akan saya share juga ya, siapa saja yang sudah dan ada sedikit yang belum. Lalu untuk yang selanjutnya, kalau kami sudah mendapatkan persetujuan transformasi jabatan pelaksana sebelumnya, namun misalnya ada rumah jabatan pelaksana yang belum ada tertinggal gitu, misalnya fasilitator pemerintahan, bisa nggak ya saya mengusulkan satu jabatan pelaksana baru? Bisa, jadi di lampiran 135 kan memang untuk jabatan pelaksana ya, dan selain jabatan fungsional gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah mendapatkan persetujuan transformasi jabatan pelaksana, lalu ternyata ada satu yang tertinggal atau misalnya yang dalam persetujuan kemarin belum ada. Tentunya kan amanat dalam surat persetujuan menterinya sudah ada ya, dijalankan dahulu, lalu nanti diusulkan kembali ke dalam lampiran 1, 3, dan 5. Key point atau highlight-nya adalah jika instansi Bapak Ibu telah ada persetujuan sebelumnya dan tidak ada perubahan STK, misalnya seperti ada misalnya nomenklatur jabatan yang berubah atau nomenklatur OPD yang berubah dan keadaan itu tidak ada, maka itu tidak perlu diusulkan. Jadi yang diusulkan hanya yang berbeda dari persetujuan sebelumnya gitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk membantu kelengkapan dokumen, sebenarnya kami juga membuat sebuah checklist gitu ya. Apabila ini dapat membantu Bapak Ibu nanti dalam
eh, mengumpulkan dokumen apa saja yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat saja checklistnya di Bitly berikut, atau mungkin nanti kalau membutuhkan filenya juga bisa saya kirimkan gitu ya melalui WhatsApp. Kalau untuk kelengkapan dokumen seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada surat pengantar, surat pernyataan PPK, peta jabatan, kada SOTK, kemudian juga ada surat persetujuan penetapan evaluasi jabatan sebelumnya karena kami juga ingin mengecek sebelumnya seperti apa. Lalu juga usulan lampiran 1 sampai 5, usulan lampiran 6 jika memang instansi Bapak Ibu belum ada transformasi jabatan pelaksana sebelumnya. Lalu IFJ struktural jika mengusulkan evaluasi jabatan struktural, IFJ fungsional jika Bapak Ibu mengusulkan evaluasi jabatan fungsional. Lalu juga ada surat rekomendasi kebutuhan JF dari instansi Pelina jika memang instansi Bapak Ibu mengusulkan fungsional, dan surat persetujuan kebutuhan JF dari Menpan. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Mbak Aldira. Ya, oke. Soalnya ini layarnya hitam. Oke, baik, izin Bapak Ibu melanjutkan. Jadi ini hanya lebih kepada membantu Bapak Ibu saja sih untuk kelengkapan dokumennya seperti apa, sehingga nanti kan ketika dokumennya sudah lengkap, prosesnya mungkin akan lebih memakan waktu yang lebih relatively singkat gitu ya. Tapi mohon untuk dilengkapi dulu saja. Jika ini nanti sudah semuanya lengkap, nanti kita akan lakukan review pendalaman gitu. Oke. eh, Lalu sebagaimana yang telah kita lewati bersama-sama ya Bapak Ibu, bahwa ada transformasi jabatan pelaksana di tahun 2024 kemarin. Dan berdasarkan data yang telah terhimpun untuk Provinsi Jawa Tengah dan lingkungan dan kabupaten kota di lingkungan Provinsi Jawa Tengah ini, sebenarnya mayoritas sudah keluar ya penetapan transformasi jabatan pelaksananya. Hanya ada dua dua instansi yang menurut data ini belum ada penetapan transformasi jabatan pelaksananya. Di antaranya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam tabel ini saja ya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ketika belum ada surat persetujuan transformasi jabatan pelaksana, artinya kan belum melakukan konversi ya. Jadi lampiran konversi atau lampiran 6 perlu ada dalam dokumen pengusulannya untuk instansi yang belum mendapatkan penetapan transformasi jabatan pelaksana di 2024 gitu. Lalu untuk instansi-instansi yang berada dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah pun juga beberapa ada yang sudah mengusulkan untuk ya mengikuti SM 825 ya 2025. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya kira-kira 4, kurang lebih 4 instansi yang sekarang juga sudah mengusulkan, namun ya masih proses karena butuh kelengkapan dokumennya. Jadi ya nanti ketika Bapak Ibu mengirimkan dokumennya, kami akan melihat kelengkapannya dahulu dan kami akan melakukan review apakah sudah lengkap atau belum, karena kami akan memberikan waktu juga untuk melengkapi instansi Bapak Ibu untuk melengkapi. Nanti ketika sudah lengkap baru dilakukan review pendalaman. Oke, mungkin demikian Bapak Ibu untuk uh, terkait dengan teknis pengusulan dokumen evaluasi jabatan. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk. Selanjutnya untuk layar dan suara saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aldira dan Mbak Nadila atas materi yang sudah disampaikan. Mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu kita diskusikan dengan narasumber dari Menpan apabila ada yang mau ditanyakan terkait bagaimana kebijakannya. Yang pertama mungkin dari materi yang bisa saya simpulkan tadi, pertama intinya Bapak Ibu tetap wajib mengajukan evaluasi jabatan, kemudian SM 825 itu hanya sebagai pedoman, bukan penetapan. Kemudian nanti kalau memang ada beberapa hal yang berbeda antara SM Menpan dengan persetujuan yang sudah Bapak Ibu terima, itu nanti bisa jadi pertimbangan. Kalau memang yang lebih tinggi itu penetapan sebelumnya bisa dipakai.
Monggo, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Mumpung ada beliau berdua dari Menpan. Tadi ada yang belum selesai, Blora masih ada di tempat? Dari Kabupaten Blora? Ada yang mau didiskusikan, Pak, mumpung ada dari Menpan. Monggo Pak, dari Blora. Oke, monggo Pak Bambang. Selanjutnya mungkin dari kabupaten yang lain siap-siap nanti habis Pak Bambang kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Kami dari Kabupaten Blora memang belum turun dari Kemenpan terkait evaluasi jabatan yang kami usulkan. Itu masih terkendala di formasi P3K, Bu. Karena P3K Blora kemarin bisa menjadi rekor di Jawa Tengah. Kita terlalu banyak P3K pengangkatan kemarin. Dapat kuota berapapun kita terima, kita adakan P3K. Itu memang kendalanya agak di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, terkait kelas jabatan. Kalau nggak salah di Permenpan yang tahun 2011 sebagai acuan, itu kelas jabatan dulu memang judulnya untuk ASN tetapi spesifik untuk PNS. Jadi kami mohon untuk P3K, itu jangan ada statement dari pusat, biar kelasnya disamakan dulu. Itu nanti pengaruhnya juga di TPP, kemampuan keuangan daerah. Dan di bawah banyak terjadi kegaduhan. Kalau P3K kelasnya disamakan dengan yang PNS. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih. Monggo, ada lagi Bapak Ibu? Dari mana Mas? Gerobokan, monggo, depan. Izin, perkenalkan saya Edi dari Kabupaten Grobogan. Saya ingin bertanya Mbak, tadi di PPT ada keterangan bahwa ada syarat untuk mengajukan IFJ non-manajerial. Yang saya tanyakan apakah dari kami daerah untuk pengusulan ulang ke kelas jabatan, evaluasi jabatan, apakah kami juga harus menyiapkan IFJ untuk seperti jabatan fungsional maupun pelaksana kan, karena ada keterangan IFJ untuk jabatan non manajerial. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, di kami pada tahun ini ada perubahan SOTK. Yang kami tanyakan adalah apakah kami untuk mengajukan jabatan yang ada perubahan SOTK itu apakah hanya jabatan-jabatan yang berubah, misalnya kepala dinas apa, atau kami harus mengajukan seluruh jabatan, baik yang tidak terdampak perubahan SOTK dan terdampak. Yang kedua dan yang ketiga, kami juga ada beberapa jabatan yang kami lebih rendah dari SM 825. Contoh di kecamatan untuk kasih, di kami kelas 8. Apakah kami bisa tetap mempertahankan kelas 8 dengan menggunakan persetujuan yang lama, atau kami harus mengajukan persetujuan baru bersama dengan, karena kami juga ada perubahan SOTK. Terima kasih. Selanjutnya satu lagi untuk sesi ini, monggo masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Atau mungkin disiapkan dulu kalau belum ada biar ditanggapi Menpan. Mbak Aldira sama Mbak Nadila mungkin itu dulu dari dua penanya. Yang pertama dari Kabupaten Blora terkait tadi kendalanya karena dari pengajuan P3K itu mau nggak mau harus akomodir. Kemudian yang kedua penetapan untuk kelas jabatan itu disarankan untuk PNS, tapi di Permendagrinya memang bunyinya untuk ASN dan P3K kelasnya sama dengan PNS. Nah, sementara beberapa daerah itu kan terkendala pemberian TPP-nya akan berpengaruh. Nah, itu bagaimana? Kemudian yang kedua dari Kabupaten Gerobokan, untuk syarat pengajuan FJAB non-manajerial itu apakah yang non-manajerial harus juga mengajukan IFJ-nya? Kemudian yang kedua terkait adanya beberapa mungkin nggak cuma Gerobokan ya, ada perubahan SOTK. Apakah FJAB-nya yang diajukan itu yang terdampak perubahan SOTK atau semuanya? Karena memang beberapa teman-teman itu perdanya berubah,
tapi ada ditindaklanjuti pergubnya beberapa penggabungan misalkan OPD-nya. Tapi yang tidak terdampak pun karena induknya perdanya berubah kan mau nggak mau itu ikut masuk dalam perubahan meskipun kadang seperti kami di provinsi nomenklaturnya ada yang sama tapi induknya perdanya berubah. Apakah itu harus semuanya diajukan? Apa cukup OPD-nya yang berubah saja yang diajukan? Kemudian yang ketiga, ketika sudah ada penetapan Menpan sebelumnya bahwa kelas jabatannya itu lebih rendah daripada SM yang sudah keluar 825, mau dipakai yang mana? Apakah penetapan yang lama atau pengajuan ulang sesuai dengan SM Menpan yang terbaru? Mungkin itu dulu pertanyaan dari 2 kabupaten. Monggo silahkan ditanggapi. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu, nanti kalau ada yang kurang bisa dibantu sama Mbak Nadila. Untuk yang pertanyaan dari Kabupaten Blora, ya untuk informasi terkait dengan kendala kemarin ya pas lagi transformasi jabatan pelaksana ya akan menjadi input untuk kami juga kenapa kemarin ini ya Kabupaten Blora belum keluar. Nah, terkait dengan kelas jabatan Kepmen 11 ini kan kami menentukannya berdasarkan kualifikasi pendidikan ya. Dan ini pun juga berlaku secara general terhadap evaluasi jabatan yang sudah keluar untuk instansi pemerintah. Jadi kalau dari kami kan dari sisi kelasnya Bapak Ibu. Jadi kalau dari kami melihatnya bahwa ketika memang kualifikasi pendidikannya sudah sesuai, maka kelasnya seperti demikian yang telah dikeluarkan dalam surat persetujuan. Nah, namanya mungkin kan untuk dari sisi penghasilan itu kan ada perhitungan TPP dari Pemda ya dan ada kalkulasinya tersendiri. Mungkin nanti dari hal penghasilan lebih detailnya terkait dengan kalkulasi TPP-nya itu mungkin akan lebih baik berkoordinasi dengan Dagri gitu. Tapi kalau kami dari sisi kelas saja. Lalu untuk kota Kabupaten Grobogan, apakah kami perlu mengajukan IFJ manajerial jika misalnya mengusulkan IFJ fungsional? Jika mengusulkan fungsional, izinkan kami share informasi bahwa jika Bapak Ibu mengusulkan evaluasi jabatan fungsional bahwa Bapak Ibu perlu untuk menyiapkan IFJ fungsional tersebut gitu. Kalau untuk struktural juga begitu Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu mengusulkan struktural maka disiapkan juga IFJ-nya. Nah, lalu untuk perubahan SOTK mungkin ibaratnya gini Bapak Ibu, contohnya ada dinas yang awalnya satu gitu ya, dinas PUPR katakanlah demikian, kemudian mekar menjadi dinas PU dan dinas PR. Ini hanya permisalan saja ya, contohnya saja. Maka semua jabatan yang ada di bawah dinas PU dan semua jabatan yang ada di dinas PR tersebut itulah yang ada di usulan evaluasi jabatan Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ada jabatan yang mungkin lebih rendah dari SM 825 ya. Ada AKASI yang kelas 8. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa SM 825 ini kan adalah acuan kelas tertinggi ya. Ketika memang di persetujuan sebelumnya Bapak Ibu telah memiliki kelas yang di bawah SM 825 dan ingin tetap memakai, itu bisa saja dipakai. Nanti Bapak Ibu bisa kalau misalnya nomenklatur tersebut berubah, itu bisa dimasukkan ke dalam lampiran 2 ya kalau misalnya struktural gitu, lampiran 2-nya, dan nanti ada keterangan di situ, silakan ditaruh saja bahwa misalnya kelas jabatan sebelumnya itu lebih rendah dibandingkan SM 825. Jadi kami notice bahwa untuk jabatan struktural tersebut ternyata telah memiliki persetujuan sebelumnya yang lebih rendah dan misalnya mengalami perubahan nomenklatur, tapi kami tetap ingin memakai kelas di bawah SM 825, itu diberikan catatan saja. Gitu. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Mungkin kalau dari Mbak Nadila ada yang mau ditambahkan? Cukup Mbak, saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah cukup menjawab ya, baik itu terkait dengan IFJ ataupun mungkin kelas jabatan yang lebih rendah tadi. Terima kasih untuk tanggapannya. Monggo Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan? Masih ada yang mungkin mau didiskusikan terkait pengajuan FJAB atau kendala yang dihadapi? Sambil menunggu mungkin Bapak Ibu ada yang saya menambahkan ya Mbak Dira. Tadi disampaikan ketika misalkan tadi teman-teman ada perubahan SOTK, itu kan harus mengajukan ulang. Nah, sementara ketika proses itu ada jeda waktu. Contoh saja misalkan dinas yang tadinya tidak ada.
Otomatis kan persetujuan sebelumnya tidak ada. Apakah kita mengacunya untuk pemberian TPP-nya kita mengacu kemana? Apakah kita secara umum melihat di SM sesuai eselonisasinya atau seperti apa? Kemudian yang diberikan untuk misalkan tadi belum ada penetapan itu diberikan kelas terendah. Nah, kelas terendah itu maksudnya seperti apa? Jadi misalkan apakah pengawas itu kan rentangnya kelas 8 sampai 9 ya. Ketika itu belum ada penetapannya, apakah kita berikan di kelas 8 atau seperti apa? Dan mungkin tadi biasanya kan mohon maaf jeda antara pengajuan kita untuk FJAB sama turunnya itu kan ada rentang lama. Apakah dalam rentang tersebut seterusnya kita bisa pakai tadi ya istilahnya standar yang ada di SM atau seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, mungkin itu kalau dari kami sambil nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman mohon bisa ditanggapi. Mohon izin Mbak siapa? Mbak Nadila. Mohon izin bertanya Mbak Nadila, saya Bu Titik dari bagian organisasi Pemalang. Kebetulan tahun ini kami berproses SOTK dan ada 9 perangkat daerah yang berubah nomenklatur. Yang menjadi pertanyaan saya ketika tahun 2026 kita nanti proses pengurusan TPP, pelaporan TPP, apakah itu kita harus tadi yang perubahan itu sudah menggunakan evaluasi jabatan yang baru? Padahal kalau dilihat dari siklus dan tahapannya kok kelihatannya berat bagi kami karena proses penetapan perda, kemudian penetapan peraturan bupati, kemudian penetapan SKP tajabnya sampai penataan P3D-nya kami itu waktunya sudah terlalu mepet gitu loh. Kalau nanti di penerimaan TPP 2026 harus menggunakan dengan evaluasi jabatan yang baru, kira-kira solusinya bagaimana ya Mbak ya? Karena ada banyak perubahan nomenklatur terkait di perangkat daerah. Termasuk di dalamnya seperti BKD, Badan Kepegawaian Daerah yang dulunya BKD sekarang menjadi BKP SDM. Apakah itu juga nanti padahal struktur di dalamnya tidak berubah, tapi nomenklatur induknya berubah. Apakah seperti itu juga harus termasuk proses yang diubah? Mohon penjelasannya Mbak. Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Tadi mungkin saya sudah jelaskan ya terkait dengan nilai faktor-faktor pada jabatan gitu. Nah, nilai-nilai faktor pada jabatan itu seperti yang saya katakan bahwa ketika ada perubahan, apalagi perubahan SOTK Bapak Ibu, maka akan ada perubahan tugas dan fungsi dari unit tersebut. Maka misalnya nih, aku share screen lagi ya terkait dengan nilai faktornya. Kenapa Bapak Ibu tetap harus mengusulkan ketika ada perubahan SOTK kembali? Karena nilai faktor dari jabatannya itu akan berubah Bapak Ibu, karena tugas dan fungsi dari unit tersebut juga berubah. Misalnya nih untuk jabatan fungsional, ketika tugas dan fungsinya berubah, bisa jadi salah satu nilai pada faktor evaluasi jabatan ini juga akan berubah Bapak Ibu. Misalnya lingkungan pekerjaan ataupun mungkin kompleksitas akan berubah karena tugas fungsinya juga berubah. Maka tetap perlu dilakukanlah yang namanya evaluasi jabatan. Karena jabatan itu kelas jabatan dan nilai jabatan itu berpengaruh terhadap beban kerja ataupun mungkin hubungan-hubungan lainnya yang masuk kepada faktor evaluasi yang nanti akan menentukan terhadap nilai dari jabatan itu sendiri, Bapak Ibu. Makanya tetap harus melakukan yang namanya evaluasi jabatan ketika ada perubahan SOTK. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin tadi
menyambung yang disampaikan Bu Titi, mungkin maksudnya ketika tadi Mbak, misalkan Pemalang itu sudah pernah mendapat penetapan sama dengan mungkin daerah yang lain ya. Tapi di situ ada dalam dinamikanya kan ada perubahan SOTK. Nah, untuk menjembatani tadi antara kita masih berproses untuk pengajuan, tapi kan daerah sudah melakukan pelantikan dan mengisi orangnya dan harus mengajukan TPP. Nah, apakah penetapan kita yang lama, yang notabene nomenklaturnya berbeda dengan yang baru, itu tetap bisa kita pakai dulu untuk sebagai acuan pemberian TPP kita di daerah. Sementara kan kalau kita mau pakai yang baru dari Menpan belum turun. Nah, itu bagaimana solusinya? Kemudian tadi mungkin disampaikan ketika ada perubahan SOTK, itu beberapa tugas fungsi mungkin berubah. Kalau struktural mungkin iya, Mbak. Tapi bagaimana untuk fungsional? Sementara fungsional itu mau dimanapun, info faktornya kan sudah dan nilai jabatan kelas jabatannya kan sudah ditetapkan oleh Menpan sendiri. Apakah tetap kita harus mengajukan ulang ketika tadi misalkan ya JF-nya masih sama di bidang tersebut, tapi contoh kayak tadi BKP SDM, analis SDM aparatur kan tetap ada di situ dan kelasnya sudah ditetapkan. Apakah kita hanya mengajukan untuk yang strukturalnya atau semuanya termasuk JF di situ? Nah, mungkin itu yang mungkin dua tadi ya yang belum terjawab. Ya, baik. Izin Ibu mungkin menjawab pertanyaan yang tadi ya, misalnya masih menunggu persetujuan pajak selanjutnya. Ini kami juga lakukan koordinasi gitu ya terkait dengan evaluasi jabatan secara internal. Jadi kalau di instansi pusat Bapak Ibu ketika ada jeda antara menunggu persetujuan pajak selanjutnya, misalnya kemarin itu ada instansi pusat yang misalnya mengalami pemekaran atau instansi pusat yang baru gitu ya. Jadi di dalam ketentuan peralihannya itu ketika persetujuan pajak masih menunggu, maka untuk pegawai-pegawai yang ada di instansi induknya misalnya sebelumnya itu masih menggunakan hasil evaluasi jabatan yang lama sampai ditetapkannya hasil evaluasi jabatan yang baru. Kira-kira seperti itu untuk case dalam masa transisinya. Tapi ya mungkin itu kan tergantung dengan ketentuan instansi masing-masing ya. Dan juga kemarin itu case-nya ada di instansi pusat. Tapi itu kami berikan contoh saja bahwa ada ketentuan di transisinya seperti itu untuk peralihannya. Kemudian mungkin izin dari Mbak Nadila ada yang mau ditambahkan atau cukup? Nah, kalau mungkin terkait dengan SPTJM-nya juga ya Mbak. Jadi ketika itu belum ditetapkan kelas jabatannya oleh kami yang baru gitu, berarti di SK-nya juga berarti belum menggunakan yang baru, berarti masih menggunakan yang lama, betul apa kata Mbak Dira. Jadi SPTJM-nya masih menggunakan yang lama, untuk pembayarannya masih menggunakan yang lama sampai ada ketetapan menggunakan yang baru ataupun penetapan dari kami. Gitu sih. Berarti pakai yang lama, sampai ya. Soalnya kan ini lagi prosesnya 3 bulan lagi. Bisa-bisa kita digorok. Soalnya kapak organisasi terlalu rewel sih. Untuk yang tadi, untuk pengajuan yang fungsional
belum terjawab Mbak Dira dan Mbak Nadila. Jadi misalkan tadi contohkan kayak Pemalang itu kan hanya berganti nama. Tadinya BKD, BKPSDM. Nah, sementara bidangnya masih sama ya, Bu. Bidangnya masih sama dan GF-nya pun masih sama di situ. Nah, cuman induknya berubah. Nah, hal yang seperti itu yang diajukan apakah hanya strukturalnya saja apa semuanya termasuk fungsional. Sementara sebenarnya fungsional kan kelas jabatannya sudah ditetapkan beberapa jabatan fungsional itu kan sudah ada penetapan dari surat Menpan ya yang menurut saya itu kalau mungkin salah dikoreksi nggih. Di JF itu tugas fungsinya kan sudah sama ya, sudah ada di situ udah di tugas fungsinya tidak berubah beda dengan tadi ya struktural ketika dia beda bidang misalkan atau beda OPD bisa jadi kewenangan dan sebagainya akan berubah. Nah sementara kan JL berbeda nih mau ditaruh dimanapun sebenarnya secara aturan dari Menpannya pun sendiri itu sama. Nah apakah perlakuannya sama? Kita harus mengajukan ulang termasuk tadi ya kelengkapan IFJ-nya yang lain. Mungkin itu. Terus satu lagi tadi, oh yang jeda tadi sudah. Mungkin itu yang belum kejawab. Baik, Bu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, Bu, terkait dengan mungkin case seperti ini. Apakah dengan perubahan nomenklatur itu ada perubahan tugas dan fungsi juga di organisasinya? Tidak ada. Tidak ada perubahan tugas dan fungsi, tapi ada perubahan nomenklatur. Kenapa ada perubahan nomenklatur, Bu? Gabung. Jadi gini Mbak, kita kan untuk di SIPD kan kita menyesuaikan Permendagri 90 tahun 2019 di mana program kegiatan yang diampu oleh perangkat daerah itu sudah ditetapkan di sana. Jadi perubahan nomenklatur itu kita mengacunya di sana. Ketika dengan posisi untuk jabatan struktural dengan posisi sama, kemudian tadi seperti yang disampaikan Mbak Yuni, jabatan fungsional juga posisinya sama. Nah, terkait dengan hal-hal seperti ini itu akan ada perubahan seperti yang tadi yang harus dilaporkan lagi apa tidak. Kemudian yang kedua, misalkan ini ada pengalihan bidang dari perangkat daerah satu ke perangkat daerah yang lain, berarti kita juga menyesuaikan dengan hal yang sama walaupun di dalamnya tidak ada perubahan. Seperti itu Mbak. Jadi kalau kasus di Pemalang seperti itu. Ada yang pindah antar perangkat daerah urusannya, tapi tetap dengan struktur yang sama. Jadi cuma pindah tempat. Dan tadi ada yang cuma berubah nomenklatur. Gitu. Baik, Bu. Jadi mungkin saya bisa menjawab seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, kenapa ini tetap harus diajukan, itu juga terkunci di Permen 39 bahwa ketika ada perubahan nomenklatur dan juga di SM 825 Bapak Ibu, di situ ada case-nya bahwa ketika ada perubahan struktur organisasi, tetap harus diusulkan semua, diajukan semua. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kemudian karena kami menakutkan itu, bahwa akan ada perubahan beban kerja, ataupun mungkin perubahan tugas dan fungsi dari si unit tersebut, entah itu karena perubahan nomenklatur ataupun mungkin ada seperti tadi ada perpindahan tugas atau apapun gitu. Makanya ketika tugas dan fungsinya berbeda, maka tetap harus diusulkan kembali untuk dievaluasi apakah pantas jabatan A di unit tersebut mendapatkan kelas jabatan yang mungkin kelas jabatan 8, 9, 10 atau mungkin nanti tergantung yang diusulkan. Jadi makanya tetap harus diajukan kembali dan dievaluasi kembali Bapak Ibu. Mengevaluasi artinya bagaimana? Artinya ya tetap harus menilai kembali nilai faktor-faktor dari masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari Mbak Dira ada yang ingin ditambahkan? Udah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Intinya Bapak Ibu tetap harus FJAP lagi nih, dipersiapkan. Oke, terima kasih Mbak Dira, Mbak Nadila atas materi dan diskusi yang sudah disampaikan. Ya, ada satu lagi?
Oh, SOP ya. Oh iya, satu lagi nih Mbak. Teman-teman Kapkota menanyakan, jadi bagaimana sebenarnya selama ini kan kita tidak pernah tahu SOP-nya dari Menpan itu prosesnya seberapa lama. Nah, itu kami mohon ada kepastian berapa lama sebenarnya dari berkas selesai akan dikeluarkan penetapan oleh Menpan. Karena tadi biasanya teman-teman kalau pengajuan TPP kan diminta suratnya penetapan. Nah itu monggo bisa ditanggapi dulu untuk tadi alur dan waktu penyelesaian untuk sampai penetapan hasil EFJAP. Baik Bapak Ibu, sebentar. Kami sebenarnya punya SOP tapi SOP ini mungkin tentatif ya, tergantung Bapak Ibu juga mengirimkan ke kami seberapa lama perbaikannya dan lain-lain. Bentar. Oh ini ke Hai. Oke, jadi Bapak Ibu kurang lebih begini adalah SOP kerja kami. Yang pertama, ketika kami menerima surat usulan dengan catatan dokumen kelengkapannya itu sudah lengkap diterima Bapak Ibu. Kemudian melakukan review awal, di mana review awal ini kami mengeceklah mulai dari lampiran 1 sampai lampiran konversi, dokumen perpres, dokumen IFJ, apakah semua sudah ditandatangani, dan lain-lain. Itu kami memiliki waktu kurang lebih 14 hari. Tetapi ini dengan catatan semua dokumen lengkap dan tidak ada perbaikan Bapak Ibu. Kemudian akan ada review mendalam untuk dokumen yang sudah direview tadi, kurang lebih waktunya 5 hari. Kemudian setelah itu kami biasanya melakukan pembahasan Bapak Ibu terkait dengan pemberian kelas jabatannya. Kalau memang kami sudah memeriksa semuanya, review semuanya sudah dilakukan, akan ada pembahasan internal apakah pantaskah mendapatkan kelas jabatan ini yang kemudian juga dihadiri oleh pimpinan dan juga seluruh tim evaluasi jabatan. Kemudian exit meeting ini sebenarnya untuk pusat Bapak Ibu, ini untuk sama-sama lah kita sepakat terkait dengan kedua belah pihak terkait dengan kelas jabatan yang akan diberikan. Kemudian ketika ada dokumen yang masih harus diperbaiki, kami memberikan waktu 2 minggu kepada instansi untuk memperbaikinya. Setelah itu akan ada yang namanya surat menteri persetujuan hasil evaluasi jabatan, di mana ini waktunya sangat tentatif Bapak Ibu, mungkin ada yang 1 sampai mungkin 1,5 bulan, karena dokumen ini akan ditandatangani langsung oleh menteri dan akan direview kembali terkait dengan kelas jabatan yang akan diberikan, makanya waktunya cukup panjang gitu. Kemudian nanti instansi pemerintah kemudian menyampaikan peraturan PPK-nya yang sudah di dalamnya itu sudah ada terkait dengan kelas jabatan dan juga penetapan yang sudah kami berikan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin izin melengkapi dari apa yang sudah disampaikan Mbak Dila, Bu. Jadi ini pun juga tentatif terhadap plot pada saat itu juga ya, ketika memang lagi datangnya apa namanya, ketika instansi yang mengusulkan banyak, tentunya kan tercapainya 5 hari selesai review pendalaman ini kan juga tentatif gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi yang telah disampaikan juga bahwa terdapat contoh checklist dokumen evaluasi jabatan yang tadi sudah disampaikan ya. Mbak Dila boleh share screen ya. Oke. Jadi ini sebenarnya membantu dalam proses evaluasi jabatan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu lihat di contoh ini, nanti lihat saja di apa link berikut. Ketika sudah terisi dan juga linknya sudah lengkap, ini akan memudahkan kami dalam mendata kelengkapan dokumen. Kemudian juga ketika Bapak Ibu untuk keterangan-keterangan pengusulan kelasnya juga sudah lengkap gitu ya. Misalnya tadi kan ada yang ingin tetap memakai kelas di bawah SM825, itu ada keterangannya di dalam lampiran 2 itu kan informasinya, kalau informasinya sudah lengkap itu akan memudahkan dalam review gitu. Jadi
Ketika data-datanya sudah lengkap, ini barulah bisa dilakukan review pendalaman dan kemudian nanti setelah tidak ada catatan lagi, barulah kami lakukan proses untuk baik itu pembahasan internal maupun proses persetujuan surat menteri untuk persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan. Jadi ini mungkin dilihat saja Bapak Ibu dilihat-lihat terlebih dahulu untuk contoh checklistnya. Semoga dengan checklist ini Bapak Ibu dapat terbantu gitu ya. Dan juga kita berdua juga kita bersama-sama gitu dapat terbantu dalam proses evaluasi jabatan. Kira-kira seperti itu. Ada lagi Mbak Aldira yang mau disampaikan? Cukup? Cukup. Oke, nanti mohon bisa di-share materi ke kami terkait tadi beberapa proses pengajuan F-job dan mungkin link-linknya ketika nanti beberapa form yang memang harus baru kita tindak lanjuti bisa kita ajukan. Mungkin gitu. Terima kasih atas waktunya Mbak Aldira, Mbak Nadila. Semoga nanti proses selanjutnya kita bisa lebih mulus, lebih gampang. Nanti juga harapan kami juga tidak terlalu lama waktunya karena beberapa teman-teman